Setiap tanggal 22 Oktober, sekarang kita memperingatinya sebagai Hari Santri. Di balik tanggal itu, ada sebuah fatwa perjuangan yang dikeluarkan oleh para kiai untuk melawan Belanda. Fatwa inilah yang mengubah ribuan santri bersenjatakan bambu runcing menjadi pasukan militan yang sanggup membuat Jenderal Inggris tewas, dan akhirnya memaksa tentara sekutu mundur dari Indonesia. Siapa yang mengeluarkan fatwa ini? Dan mengapa media masa lama-kelamaan melupakan peran sentral para santri ini? Tonton sampai akhir dan Anda akan temukan benang merah spiritual yang sebenarnya mengikat Hari Santri dan Hari Pahlawan. Sejarah pasti terulang. Sejarah tidak mengajarkan masa lalu. Ia adalah cermin yang memantulkan kemungkinan masa depan. Di Penalumi, mari kita bersama membahas sejarah, apa yang sebenarnya terjadi, dan adakah misteri di baliknya. Kita akan bahas tuntas di Penalumi. Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita bersama menjelajahi waktu. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita tarik napas sejenak dan menyelami sebuah babak penting dalam lembaran sejarah Indonesia. Sebuah kisah yang terukir pada tanggal keramat, 22 Oktober. Tanggal ini, yang kini kita kenal dan peringati sebagai Hari Santri Nasional, bukanlah sekadar penanda hari biasa. Ia adalah tugu pengakuan dari negara, sebuah deklarasi penghormatan tertinggi yang disematkan kepada seluruh komunitas santri dan ulama di Nusantara. Peringatan ini, secara resmi, disahkan melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan ini secara de jure, secara hukum, mengangkat peran santri dari catatan kaki sejarah menjadi salah satu bab utama dalam narasi perjuangan kemerdekaan kita. Maknanya jauh melampaui sekadar tradisi. Ini adalah upaya bangsa untuk mengenang, menghargai, dan menegaskan kembali kontribusi historis yang sangat monumental, heroik, dan terkadang terlupakan dari para penjaga tradisi Islam di Nusantara. Untuk benar-benar merasakan getaran dari 22 Oktober, kita harus menempatkan diri kita pada konteks tahun 1945. Bayangkanlah momen itu. Indonesia baru saja menghirup udara kebebasan setelah proklamasi kemerdekaan yang penuh keberanian pada 17 Agustus. Euforia kemerdekaan seolah menjadi selimut kebahagiaan yang menyelimuti seluruh pelosok negeri. Bendera merah putih berkibar, lagu kebangsaan berkumandang, namun kegembiraan itu ternyata amatlah singkat dan rapuh. Meskipun proklamasi telah dikumandangkan, kedaulatan negara yang baru lahir itu berada dalam bahaya yang amat sangat serius. Ancaman terbesar datang bukan lagi dari Jepang yang telah takluk, melainkan dari kekuatan kolonial lama yang berambisi besar untuk kembali menguasai dan menancapkan kembali kukunya. Status Indonesia sebagai negara merdeka, yang baru berusia hitungan minggu, berada di ambang kehancuran. Inilah konteks dramatis yang menjadi latar belakang dihidupkannya sebuah fatwa suci, sebuah seruan yang akan mengubah arah sejarah. Inilah mengapa tanggal 22 Oktober dipilih. Ia adalah jantung dari semangat perlawanan, titik tolak di mana ketaatan agama berpadu sempurna dengan semangat kebangsaan. Ini adalah pengingat bahwa dalam masa-masa paling kritis, pondok pesantren dan para santri tidak pernah absen. Mereka adalah pilar tersembunyi yang siap berdiri tegak, merelakan jiwa dan raga demi tegaknya panji merah putih. Momen bersejarah inilah yang akan kita kupas lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, sebuah ketegangan mematikan mulai menyelimuti atmosfer. Kegembiraan akan proklamasi kemerdekaan dengan cepat digantikan oleh kecemasan dan kemarahan. Titik panas utama dari ketegangan ini adalah kota pelabuhan strategis, Surabaya, yang segera menjadi pusat perhatian global. Pada saat itu, datanglah pasukan asing dengan nama besar, Sekutu. Mereka datang ke Indonesia dengan payung hukum dari Allied Forces Netherlands East Indies, disingkat AFNI. Secara resmi, tujuan kedatangan mereka terdengar mulia, melucuti sisa-sisa tentara kekaisaran Jepang yang telah menyerah tanpa syarat, dan mengurus kepulangan tawanan perang yang tersebar di berbagai wilayah. Rakyat Indonesia pada awalnya menyambut kedatangan mereka dengan kewaspadaan, namun harapan damai masih ada. Namun, harapan itu dengan cepat hancur berkeping-keping. Di balik seragam dan bendera sekutu, terselip niat jahat yang terselubung. Ternyata, pasukan kolonial Belanda, yang dikenal sebagai Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, secara licik dan terorganisir, memboncengi kapal-kapal sekutu. Mereka datang bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penyamar yang membawa misi keji.
mengembalikan Indonesia ke bawah kekuasaan kolonial. Mereka berambisi membatalkan pengakuan kemerdekaan dan menjadikan Nusantara kembali sebagai budak jajahan. Surabaya, sebagai jantung pergerakan rakyat Jawa Timur, segera merasakan peningkatan suhu politik dan militer yang sangat drastis. Kota ini, yang dihuni oleh para pejuang militan, pemuda, dan laskar-laskar rakyat yang berapi-api, menolak mentah-mentah kehadiran Nica. Bendera dan simbol-simbol Belanda mulai berani dinaikkan kembali oleh pihak Nica, yang secara langsung memprovokasi kemarahan rakyat. Insiden-insiden kecil pun bermunculan, berubah menjadi konflik bersenjata yang sporadis, namun intens. Rakyat Surabaya menyadari sepenuhnya bahwa mereka sedang ditipu dan dikhianati. Mereka melihat Belanda kembali dengan arogansi dan kecongkakan lama. Tensi di jalanan, di markas-markas perjuangan, bahkan di pondok-pondok pesantren, meningkat hingga mencapai titik didih. Ancaman untuk kembali menjadi bangsa terjajah telah nyata, bergentayangan di depan mata. Kota pahlawan ini, yang tadinya dipenuhi sukacita, kini berubah menjadi medan pertempuran yang menunggu waktu untuk meletus. Dalam kondisi inilah, para ulama dan kiai merasa terpanggil untuk memberikan fatwa yang mengikat, sebuah seruan spiritual yang akan menyatukan barisan dan menentukan nasib bangsa. Di tengah situasi yang semakin genting, di mana aroma mesiu dan ancaman invasi kembali tercium jelas di udara Surabaya, para pemimpin negara muda ini, termasuk Presiden Soekarno, menyadari satu hal krusial. Perlawanan fisik rakyat harus didukung oleh kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Siapa yang dapat memberikan legitimasi suci dan menggerakkan massa hingga ke akar rumput? Jawabannya ada pada para ulama. Maka, sebagai organisasi Islam terbesar dan terstruktur saat itu, Nahdlatul Ulama, atau NU, merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan agama dan negara. Mereka menyadari bahwa ancaman dari Belanda, Nica, bukanlah sekadar isu politik atau militer, tetapi sudah menyentuh ranah akidah dan kehormatan. Atas inisiatif dan desakan moral yang mendalam, pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU, segera mengambil langkah strategis yang menentukan. Mereka mengundang seluruh perwakilan ulama, atau para konsul NU, dari berbagai daerah di seluruh Jawa dan Madura untuk berkumpul dalam sebuah rapat akbar yang sangat mendesak. Tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu pertemuan penting ini adalah kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama yang berlokasi di Jalan Bubutan Enam Nomor 2, Surabaya. Rapat besar ini dilangsungkan selama 2 hari penuh, yaitu pada tanggal 21 hingga 22 Oktober 1945. Para kiai dan ulama dari berbagai penjuru, yang sebagian besar adalah pengasuh pondok pesantren, rela menempuh perjalanan berbahaya di tengah kondisi perang dan ketidakpastian. Tujuan utama dari rapat ini tidak lain adalah untuk mengeluarkan sebuah fatwa resmi, sebuah tuntunan hukum agama, fiqh, yang jelas dan tidak ambigu. Mereka ingin menjawab pertanyaan fundamental yang bergelayut di benak setiap muslim. Apa hukumnya membela tanah air dan melawan Belanda yang ingin menjajah kembali? Para ulama ingin menegaskan status perjuangan ini, apakah ia hanya urusan duniawi, atau sebuah perintah suci yang wajib dilaksanakan. Dalam rapat yang penuh dengan musyawarah mendalam dan perdebatan keilmuan yang serius, tekad para ulama akhirnya bulat. Mereka merasakan betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di seluruh daerah untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Mereka sampai pada kesimpulan yang akan menggetarkan seluruh Jawa dan Madura. Inilah puncak dari pertemuan bersejarah yang melahirkan sebuah seruan sakral yang kemudian dikenal dengan nama besar, Resolusi Jihad. Dan tibalah kita pada momen klimaks dari pertemuan bersejarah di Surabaya. Pada puncaknya, tanggal 22 Oktober 1945, di tengah gejolak revolusi fisik yang mengancam eksistensi bangsa, lahirlah sebuah seruan suci, sebuah deklarasi keagamaan yang menjadi motor penggerak pertempuran besar di Surabaya, Resolusi Jihad. Di balik ketetapan agung ini berdiri tegak satu sosok sentral yang memiliki otoritas keilmuan dan spiritual tak terbantahkan. Dialah Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau bukan hanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama yang berpengaruh luas, tetapi juga seorang pahlawan nasional yang pemikirannya dihormati hingga ke kalangan istana. Kiai Hashim Asy'ari, sebagai Rais Akbar atau pemimpin tertinggi NU, memandang situasi ini bukan sekadar politik, melainkan sebuah ujian terhadap iman. Penjajahan adalah kezaliman, dan melawan kezaliman adalah perintah agama. Fatwa yang beliau cetuskan, yang disepakati oleh seluruh konsul NU se-Jawa dan Madura, mengandung poin-poin yang sangat radikal dan mengobarkan semangat.
Fatwa ini secara eksplisit mengikatkan kewajiban agama kepada setiap muslim untuk membela negara. Inilah inti dari resolusi jihad yang menjadi landasan suci perjuangan. Poin pertama yang krusial, fatwa tersebut secara tegas menyatakan bahwa mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia merdeka, menurut hukum agama Islam, adalah termasuk sebagai suatu kewajiban bagi setiap individu muslim, atau fardhu ain. Ini bukan lagi urusan pemerintah atau tentara saja, tetapi kewajiban yang mengikat secara pribadi, sama wajibnya dengan melaksanakan salat atau puasa. Poin kedua yang membakar, ditetapkan bahwa hukum memerangi orang-orang kafir atau penjajah, yaitu pihak Belanda Nica dan sekutu yang datang untuk merusak kedaulatan Indonesia, adalah juga fardhu ain bagi setiap muslim yang berada dalam jarak tertentu dari medan pertempuran. Perlawanan ini ditingkatkan statusnya menjadi sebuah perang suci. Poin ketiga yang menggugah, ulama memastikan bahwa bagi siapapun yang tewas atau gugur dalam medan perjuangan suci ini, saat mempertahankan kemerdekaan dari ancaman musuh, maka mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia sebagai syahid atau martir di sisi Tuhan. Janji spiritual ini menghapus ketakutan akan kematian dan menggantinya dengan harapan akan kemuliaan abadi. Dengan ditandatanganinya resolusi ini di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Hashim Asy'ari tidak hanya memberikan restu keagamaan, tetapi juga secara efektif mengubah total dinamika perjuangan. Beliau menyuntikkan energi spiritual yang luar biasa ke dalam semangat rakyat, mengubah bambu runcing di tangan santri menjadi senjata suci, dan menjadikan pertahanan negara sebagai bagian tak terpisahkan dari pengamalan ajaran Islam. Resolusi inilah yang menjadi cikal bakal mengapa tanggal 22 Oktober diabadikan sebagai Hari Santri Nasional. Dampak dari resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober itu sungguh luar biasa, bagaikan percikan api yang membakar padang rumput kering. Seruan suci ini segera menyebar dengan kecepatan kilat, bukan melalui media massa modern, melainkan melalui jalur spiritual yang sudah mengakar, dari lisan ke lisan, dari kiai ke santri, dari mimbar masjid ke serambi surau, melintasi pondok pesantren di seluruh pelosok Jawa dan Madura. Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama Nahdlatul Ulama telah memberikan legitimasi tertinggi. Perjuangan fisik untuk mempertahankan republik adalah sebuah sabilillah, jalan Allah yang menjanjikan kemuliaan syahid bagi yang gugur. Dalam sekejap, ketakutan rakyat terhadap senjata modern sekutu berubah menjadi girah, semangat, spiritual untuk menjemput takdir mulia. Efek mobilisasi ini terwujud dalam gelombang besar pergerakan massa dari desa ke kota. Ribuan, bahkan puluhan ribu, santri, kiai muda, dan laskar rakyat berduyun-duyun datang ke Surabaya, yang saat itu sudah menjadi medan pertempuran terbuka yang panas. Mereka bergerak dalam barisan yang terorganisir di bawah panji-panji perjuangan yang didominasi oleh kaum muslim, yaitu Laskar Hizbullah, Tentara Allah Barisan Pemuda Islam yang mayoritasnya adalah santri dan telah mendapatkan pelatihan semi-militer sejak masa pendudukan Jepang. Mereka adalah kekuatan utama militer dari kalangan pesantren. Laskar Sabilillah, jalan suci Allah Barisan Perjuangan yang dibentuk untuk menampung seluruh elemen umat Islam secara umum, termasuk masyarakat sipil, petani, dan pedagang yang merasa wajib membela agama dan negara sesuai fatwa jihad. Para pejuang ini, yang sering disebut sebagai arek-arek Surabaya oleh Bung Tomo, sebagian besar datang hanya dengan bekal seadanya. Senjata mereka seringkali hanyalah bambu runcing yang ujungnya telah mereka bacakan doa-doa atau rajah, mantra, yang diyakini kiai mereka dapat memberikan kekuatan dan perlindungan. Mereka membawa semangat takbir, Allahu Akbar, sebagai yel-yel dan semboyan pemersatu yang menggantikan komando militer formal. Datangnya ribuan laskar yang didorong oleh resolusi jihad inilah yang mengubah kalkulasi perang. Ini bukan lagi sekadar perlawanan sekelompok kecil tentara, melainkan revolusi rakyat semesta yang didorong oleh kewajiban agama. Ketika Inggris, yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi, mengeluarkan ultimatum dan mulai melancarkan serangan besar-besaran, mereka menghadapi perlawanan yang jauh lebih militan, fanatik, dan terorganisir dari perkiraan mereka. Puncak dari kobaran api perjuangan ini terjadi pada peristiwa heroik yang tak terlupakan, yaitu pertempuran 10 November 1945. Resolusi jihad telah memastikan bahwa pertempuran tersebut akan dikenang selamanya sebagai lambang semangat patriotisme suci, di mana kiai, santri, dan rakyat bersatu padu, mengorbankan segalanya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung. Inilah panggung pertunjukan heroik yang paling menggemparkan dalam sejarah revolusi Indonesia. Sebuah babak yang menjadi puncak dari mobilisasi spiritual dan fisik yang diinisiasi oleh resolusi jihad.
Pada tanggal 10 November 1945, Surabaya, kota yang telah lama dijuluki sebagai kota pahlawan, meledak dalam sebuah pertempuran kolosal yang melampaui batas logika militer. Akar dari pertempuran ini bermula dari insiden tragis yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Tepatnya pada tanggal 30 Oktober, di sekitar Jembatan Merah yang legendaris, pecahlah baku tembak sengit antara para pejuang Indonesia dengan pasukan sekutu. Dalam kekacauan dan ketegangan yang memuncak itu, sebuah peristiwa krusial dan tak terduga terjadi. Brigadir Jenderal AWS Malabi, Komandan Brigade 49 Divisi India yang memimpin pasukan sekutu di Jawa Timur, tewas secara misterius di dalam mobil buiknya. Mobil sang jenderal meledak dan terbakar hebat. Kematian perwira tinggi Inggris ini sontak menyulut amarah besar di pihak sekutu. Mayor Jenderal Eric Charden Robert Mansergh, sebagai pengganti Malabi, segera mengeluarkan ultimatum berdarah yang sangat menghina pada tanggal 9 November. Isi ultimatum itu sangat tegas. Semua pemimpin dan rakyat Surabaya wajib menyerahkan senjata mereka, berlutut, dan mengangkat tangan, serta menghentikan segala bentuk perlawanan, sebelum batas waktu yang ditentukan pada pukul 6 pagi, 10 November. Jika tidak, Surabaya akan dihancurkan rata dengan tanah. Namun, ultimatum tersebut sama sekali tidak dihiraukan. Semangat resolusi jihad yang telah merasuk ke dalam sanubari rakyat dan para santri telah menghilangkan rasa takut akan kematian. Di saat-saat kritis itulah, suara lantang dan berapi-api dari Sutomo, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Tomo, menggema di udara melalui corong radio pemberontakan. Orasinya yang legendaris, yang dipenuhi dengan seruan spiritual dan semangat jihad, membakar jiwa setiap rakyat Surabaya. Orasi Bung Tomo secara gamblang mengutip semangat jihad fisabilillah para kiai. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secari kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pekik takbir yang menggema dalam setiap kata Bung Tomo adalah refleksi langsung dari fatwa suci resolusi jihad yang dipelopori oleh KH Hashim Asy'ari. Itu adalah pengakuan bahwa ini bukan sekadar perang politik atau militer, melainkan sebuah perang suci untuk membela kehormatan agama dan kedaulatan bangsa. Ketika pukul 6 pagi tiba, pasukan Inggris dan Belanda, Nica, mulai melancarkan serangan total dari darat, laut, dan udara. Namun, mereka terkejut. Mereka menghadapi perlawanan heroik dan militan yang tidak pernah mereka antisipasi. Ribuan pejuang Laskar Hizbullah dan Laskar Sabilillah, yang didominasi oleh para santri dan rakyat biasa dengan senjata tradisional, bertempur tanpa gentar di setiap jengkal kota. Pertempuran sengit yang diprediksi akan selesai dalam 3 hari oleh sekutu, nyatanya berlangsung secara brutal selama lebih dari 3 minggu, bahkan hingga 100 hari, dengan korban jiwa yang sangat besar di pihak Indonesia. Namun, meski secara fisik Surabaya berhasil diduduki, secara moral dan spiritual, pertempuran ini adalah kemenangan abadi. Peristiwa 10 November telah menorehkan tinta emas dalam sejarah, menjadi Hari Pahlawan Nasional, dan membuktikan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia, berkat resolusi jihad, lebih memilih hidup mulia, iskariman, atau mati syahid, au mutsyahidan, daripada kembali dijajah. Pertempuran dahsyat di Surabaya yang berpuncak pada tanggal 10 November 1945, yang dipicu oleh kobaran api resolusi jihad, bukanlah sekadar kekalahan militer atau kemenangan taktis bagi sekutu. Sebaliknya, episode berdarah ini menghasilkan konsekuensi sejarah yang masif dan tak terelakkan, secara fundamental mengubah cara pandang dunia terhadap eksistensi Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Meskipun secara fisik kota Surabaya akhirnya jatuh ke tangan sekutu setelah perlawanan gigih selama lebih dari 3 minggu, sebuah durasi pertempuran yang jauh melampaui prediksi militer Inggris, namun kemenangan itu harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di pihak Inggris, mereka menderita kerugian besar. Tercatat ribuan prajurit Inggris tewas atau terluka. Yang paling mengejutkan adalah tewasnya 2 jenderal tinggi, Brigadir Jenderal AWS Malabi dan Loder Schmomons. Kerugian jiwa dan material yang dialami oleh Inggris ini sangat kontras dengan gambaran yang mereka proyeksikan sebelumnya, yaitu bahwa Republik Indonesia hanyalah sekumpulan ekstremis yang mudah dilumpuhkan. Dampak politik dan diplomasi yang mengguncang. Goncangan psikologis internasional. Pertempuran Surabaya mengirimkan pesan yang sangat jelas dan keras kepada dunia, terutama kepada negara-negara kolonial. Rakyat Indonesia, yang didorong oleh semangat suci dan nasionalisme yang kuat, bersedia menumpahkan darah sampai titik penghabisan.
Mereka tidak akan menerima kembalinya kolonialisme dalam bentuk apapun. Sikap netral Britania. Kerugian besar yang diderita di Surabaya meyakinkan pemerintah Inggris untuk secara substansial mengubah sikap mereka. Mereka mulai mengambil sikap yang lebih netral dalam konflik antara Indonesia dan Belanda. Inggris, yang awalnya bertindak sebagai ujung tombak sekutu, tidak ingin lagi terlibat lebih jauh dalam perang kotor, mempertahankan kepentingan kolonial Belanda. Dukungan diplomasi global, berita tentang heroisme, arek-arek Surabaya, dan perlawanan rakyat yang membara ini menyebar luas melalui siaran radio internasional, termasuk seruan Bung Tomo yang disiarkan di radio pemberontakan. Hal ini menimbulkan gelombang besar simpati dan dukungan moral dari berbagai negara di Asia dan Afrika yang juga tengah berjuang melawan kolonialisme, serta dari kalangan liberal di negara-negara barat. Perjuangan Indonesia mulai mendapat perhatian serius di forum internasional. Tindak lanjut diplomasi. Semangat perlawanan gigih di Surabaya menjadi modal politik yang sangat berharga bagi delegasi diplomatik Indonesia. Pertempuran ini membuat Belanda, Nica, tidak lagi dapat mengklaim bahwa Republik Indonesia adalah entitas yang tidak didukung rakyat atau hanya sekumpulan kecil pemberontak. Hal ini secara signifikan melemahkan posisi tawar Belanda di meja perundingan dan mempercepat proses menuju pengakuan kedaulatan, meskipun melalui jalan berliku seperti Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar. Oleh karena pengorbanan jiwa dan raga yang begitu besar, serta dampak politik yang mengubah jalannya sejarah, pemerintah Republik Indonesia secara resmi menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional. Peristiwa ini menjadi monumen permanen bagi semangat juang rakyat, yang telah disatukan oleh Fatwa Spiritual Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, membuktikan bahwa kekuatan keyakinan yang diterjemahkan menjadi aksi nyata dapat mengalahkan superioritas teknologi militer. Dengan demikian, pertempuran Surabaya bukan sekadar episode perang, melainkan sebuah deklarasi moral dan politik dari bangsa Indonesia di hadapan seluruh dunia.